termohon ya, Kita lanjutkan. Berikutnya adalah sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Sinming 2 Engine, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Perlu disampaikan ya, pemohon-pemohon ini hakim ketua hari ini kembali berhalangan karena kebetulan keluarganya ada yang meninggal ya, keluarga yang meninggal. Jadi sementara ini ada pergantian sementara lagi gitu ya, belum definitif, bukan definitif ya. Silakan Pak Panitera untuk membacakan penetapannya. Terima kasih Majelis. Ketua Pengenaan Pajak penetapan nomor PEN SIP 040 PP PT 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengenaan Pajak telah membaca penetapan Ketua Pengenaan Pajak nomor PEN strip 14 dari PP garing PLB SM garing 2025 tanggal 30 Januari 2005. Dua keputusan Ketua Pengenaan Pajak nomor Cap 5 dari PP garing 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang usulan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada dokumen pajak. Menyimak bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa perlu penyesuaian atau perubahan usulan majelis hakim untuk menjadi sebagai tersebut di bawah ini. Memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak menetapkan menunjuk majelis 17A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Anak Puri Kurniawan SST AK MSI sebagai hakim ketua. 2. Wahyu Trimulyo SE SA sebagai hakim anggota. 3. Yosefin Riane Ernita Almasari SAFA sebagai hakim anggota. 4. Rehan Tirta Barat sebagai panitia pengganti. Untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengenaan Pajak ini pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 23 April 2025. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2005 Ketua Pengenaan Pajak Ali Hakim SH SIAK MSI FHJ. Demikian tadi. Baik, terima kasih Pak Panitera ya. Jadi kita lanjutkan ya. Ini yang hadir dari tergugat ya. Ini majelis sudah terima surat tugasnya. Ini Medi Kasih, Joko Prasetyo, Winda Sirika, Mario Setiawan, Indra Prasetya Nugraha, dan Hana Novian Dina ya. Apakah hadir semua untuk sidang hari ini? Ya, betul yang mulia, di sini di ruang sidang hadir semua yang mulia. Ya baik ya. Sudah diupload belum nih surat tugasnya? Sudah yang mulia. Ya, nanti silakan tergugat ya, ke penggugat ya, nanti dicek di share point ya, di media yang sudah disediakan. Ini surat tugasnya diupload di sana, nanti bisa dicek karena surat tugasnya secara elektronik dokumennya. Kita letakkan secara elektronik jadi bisa dicek di sana. Kemudian untuk penggugat ini Pak Alessandro Re ya, betul ya? Betul majelis. Ya baik. Jadi ini agenda sidang hari ini lanjutan dari sidang seminggu yang lalu. Minggu yang lalu penggugat sudah memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penetapannya dan majelis memerintahkan kepada penggugat untuk membaca, mempelajari ya, kemudian memberikan tanggapan ya pada sidang hari ini ya. Silakan penggugat. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum penggugat masuk kepada penjelasan lebih detail sehubungan dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Majelis Hakim, kami hanya menyampaikan saja Majelis sampai dengan tadi malam kami cek memang surat tugasnya belum diupload Majelis. Ya, sekedar informasi saja. Ya. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada agenda persidangan hari ini, penggugat akan kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim dan tergugat berkaitan dengan jangka waktu penyampaian surat akuo Majelis. Ya,
pada persidangan sebelumnya penggugat sudah menyampaikannya secara tertulis dan penggugat juga sudah sampaikan melalui SharePoint ya soft filenya. Dan pada persidangan hari ini penggugat akan fokus mengenai jangka waktu penyampaian dan juga mengenai surat tugas majelis, karena memang itu yang sangat krusial sekali berkaitan dengan kewenangan daripada tergugat. Pada persidangan sebelumnya, tergugat menyampaikan bahwa tergugat sudah memberikan penjelasan tertulis dan penggugat sudah amati. Namun menurut penggugat, setelah penggugat cermati, apa yang disampaikan tergugat itu sebenarnya kan tidak menjawab apa yang penggugat sudah persoalkan. Perkara akuo ini ada 5 surat akuo majelis. Ada 1 SPP, ada 4 SPKTNP ya. Nah, jangka waktu penyampaiannya itu sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam PMK 147 tahun 2009. Dan di dalam rumusan norma pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, di sana dijelaskan dengan tegas bahwa jangka waktu penyampaiannya itu diatur secara saklek majelis ya. Dan bukan hanya jangka waktunya, tetapi juga caranya ya. Sama seperti kalau di pajak majelis, cara menyampaikan SPHP juga diatur dengan saklek ya. Nah, untuk SPKTNP ya, itu caranya diatur hanya dengan menggunakan pos. Sementara untuk SPP bisa disampaikan melalui email atau melalui pos ya. Nah, kalau disampaikan melalui pos, ada syaratnya lagi majelis. Syaratnya adalah apabila kantor tergugat tidak punya media elektronik ya. Syaratnya diatur di pasal 14 ayat 2-nya. Maksud saya ayat 1 huruf B-nya ya. Nah, dalam perkara akuo, SPKTNP itu memang dikirimkan oleh tergugat, tapi dikirimkannya itu setelah lewat yang diatur dalam PMK 147. Rumusan normanya mengatakan SPKTNP itu dikirimkan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penetapan. Jadi kalau tanggal penetapannya itu 21 Agustus 2024, maka selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2024 ya. Karena memang itu hari kerja, tidak ada hari libur atau weekendnya ya. Faktanya SPKTNP itu dikirimkan lewat dari hari kerja berikutnya ya. Itu untuk 4 SPKTNP atau 4 perkara akuo. Untuk SPP ya, tergugat menyampaikannya itu juga bersamaan dengan SPKTNP ya, yaitu melalui pos, bukan pada hari kerja berikutnya, tapi lewat dari hari kerja berikutnya. Nah, di dalam penjelasan tertulisnya tergugat tidak menguraikan mengenai resi pos itu ya. Tergugat hanya fokus kepada email. Nanti penggugat akan uraikan. Makanya di awal persidangan majelis penggugat menanyakan, apakah resi pos ini diakui atau tidak? Tergugat mengatakan, oh ya, itu kami akui. Kalau diakui ya, maka seharusnya jangka waktunya sudah lewat. Lalu kemudian tergugat dalam penjelasan tertulisnya mengatakan bahwa tergugat mengirimkan melalui email. Yang menarik majelis, tergugat mengatakan bahwa email itu bukan media elektronik. Maka kalau majelis nantinya tidak sependapat dengan penggugat, atau mungkin ya sependapat dengan tergugat, maka perlu juga penggugat menghadirkan ahli teknologi informasi ya, bahwa email itu bukan media elektronik majelis ya. Mohon izin majelis, penggugat ini menyampaikannya agak sedikit lucu karena memang itu yang disampaikan di dalam penjelasannya gitu ya. Jadi email itu bukan media elektronik. Pertanyaannya kalau gitu media apa gitu ya. Padahal di dalam rumusan norma pasal 14 ayat 1 huruf B ya, email itu merupakan media elektronik dan tergugat itu tidak boleh menggunakan pos kalau ada media elektronik. Kenyataannya tergugat punya media elektronik itu.
Nah, namun ketika tergugat menggunakan media elektronik, tanggalnya atau jangka waktunya juga terlewati. Karena menurut PMK yang sama, kalau disampaikan melalui media elektronik harus pada tanggal penetapan, ya, hari H namanya. Jadi kalau misalnya tanggal penetapannya 21 Agustus 2024, ya harus dikirimkan tanggal 21 Agustus 2024, ya. Jadi dalam perkara Akuo ini SPP itu dikirimkannya melalui dua cara, melalui pos dan melalui email. Melalui pos itu diharamkan majelis oleh PMK 147, ya. Kalaupun mau dipaksakan, jangka waktunya juga sudah lewat juga karena dikirimkan bukan hari kerja berikutnya. Kalau kita mau mengikuti alur berpikir tergugat dikirimkan melalui email, tergugat mengatakan email bukan media elektronik, ya. Nah, jadi itu yang akan kita buktikan nanti. Tapi persoalannya tergugat mengatakan bahwa email itu boleh dikirimkan hari kerja berikutnya, ya. Padahal PMK 147 mengatur dengan tegas kalau dikirim melalui email ya harus dikirim pada tanggal penetapan, bukan pada tanggal hari kerja berikutnya atau beberapa hari kerja berikutnya. Nah, sama seperti kalau penggugat menyampaikannya pada persidangan sebelumnya majelis, ya, kalau kemudian keputusan keberatan dalam perkara pajak, keputusan pembatalan, keputusan pembetulan itu disampaikan 1 hari setelah 12 bulan atau 1 hari setelah 6 bulan, maka surat Akuo itu demi hukum harus batal dan tidak perlu lagi diperiksa materinya, ya, karena kewenangannya tergugat sudah tidak ada lagi untuk itu, ya. Itu yang kami alami majelis dalam perkara pajak. Nah, maka dalam persidangan ini sebenarnya penggugat sudah menyampaikan kepada majelis alat buktinya. Sederhana saja majelis itu dilihat jangka waktunya, ya, apakah memang sudah lewat atau belum, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan jangka waktu majelis, ya. Jadi itu dulu yang kami mau sampaikan ke majelis. Nanti kami lanjutkan mengenai surat tugasnya kalau majelis ada masukan atau pertanyaan atau mungkin tergugat mempunyai hal yang sama untuk ditanyakan majelis. Demikian majelis, terima kasih. Baik. Tergugat ada yang mau ditanyakan kepada penggugat? Jadi sudah dibuka untuk Terima kasih yang mulia. Kalau pertanyaan kami belum ada, tapi jelas kami nantinya akan menjawab secara tertulis yang terkait dengan pengiriman ini akan kami sampaikan lebih detail lagi. Maksud dari pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 PMK 51 tahun 2008 dan perubahannya ini, sehingga nanti yang mulia dan penggugat memahami maksud dari pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan penggugat. Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Kalau tergugat berpendapat bahwa penggugat belum memahami rumusan norma pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, tentu penggugat dengan senang hati majelis kalau tergugat bisa menghadirkan ahli. Tapi kalau menurut penggugat ini sudah cukup jelas. Namun kan tergugat punya hak untuk membuktikan bahwa tafsir tergugat berbeda dengan tafsir penggugat, ya. Tapi apa yang penggugat pahami menurut penggugat ini mudah juga dimengerti oleh majelis hakim dan juga mungkin dimengerti oleh pihak-pihak yang membaca ini, ya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau memang tafsir itu menjadi persoalan, maka penggugat tadi sudah usulkan kepada majelis, ya. Nantinya penggugat mohon akan menghadirkan ahli kepada majelis, ya, daripada kemudian tafsir itu berbeda dimaknai oleh tergugat. Namun majelis, sebelum penggugat menghadirkan ahli, penggugat ingin memastikan dulu bahwa fakta itu memang diakui oleh tergugat, ya, supaya ketika nanti penggugat bertanya kepada ahli, ahli akan menjawab sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Akuo, ya. Nah, sederhananya faktanya adalah tergugat mengirimkan SPKTNP itu melalui pos, ya, bukan pada hari kerja berikutnya atau lewat dari hari kerja berikutnya, ya. Silakan nanti tergugat itu diakui atau dibantah, ya. Yang kedua, tergugat juga menyampaikan SPP, ya, melalui pos bukan pada hari kerja berikutnya tapi lewat hari kerja berikutnya.
dan tergugat menyampaikan SPP melalui email yang menurut tergugat bukan media elektronik dan disampaikan bukan tanggal penetapan, tapi hari kerja berikutnya, ya. Nah, itu yang kami mau konfirmasi dulu ke majelis sebelum nanti kami lanjutkan dengan poin yang kedua. Karena itu fakta yang harus kita ungkap di persidangan, itu diakui atau dibantah oleh tergugat. Demikian majelis, terima kasih. Ya, bagaimana nih tergugat? Terima kasih yang mulia. Kami rasa sudah jelas yang mulia, kami sudah sampaikan di penjelasan kami yang pertama dan tertulis bahwa memang pengiriman melalui email itu tertanggal 22 Agustus 2024 dan pengiriman melalui pos itu tertanggal 24 Agustus tahun 2024. Seperti itu yang mulia. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang lanjutkan ke permasalahan berikutnya juga. Baik, terima kasih majelis. Kalau tergugat sudah mengakui itu sebagai pengakuan, ya, menurut penggugat itu salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun kemudian selanjutnya penggugat akan menyampaikan mengenai cacat prosedur yang diduga dilakukan oleh tergugat majelis sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tergugat dalam melakukan pemeriksaan atau audit kepada penggugat, ya. Penggugat mendalilkan dalam gugatan penggugat rumusan norma pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang termasuk KUP dan juga PMK tidak mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang. Tapi penyalahgunaan wewenang itu sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum dalam audit yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Nah, oleh karena itu, dalam dalil gugatan penggugat sudah menyampaikan hal tersebut. Untuk membuktikannya, penggugat menyampaikan kepada majelis hakim dan kepada tergugat, ya, beberapa fakta persidangan, ya. Nanti yang kami sampaikan penggugat kami akan sampaikan kepada majelis. Oke, kami sampaikan ini sekarang dulu majelis supaya nanti tidak terlupa. Ya. File itu sudah diupload di SharePoint ya? Yang sebelumnya sudah majelis. Oh, ini yang sebelumnya? Ini yang baru majelis. Oh, yang baru? Iya. Oh, yang baru ini sama dengan yang sebelumnya? Belum, beda majelis. Oh, beda? Ya, ini tambahan mengenai surat tugas. Kalau yang kemarin, supaya penggugat tahu ini sudah diupload. kami upload setelah sidang majelis. Oh ya, silakan. Ya, nanti setelah sidang sudah diupload ya supaya sebagai bahan dari ini ya. Untuk izin aja majelis, untuk yang sebelumnya kami sudah upload softwarenya.
Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Tadi penggugat sudah sampaikan poin yang pertama, Majelis. Penggugat akan sampaikan mengenai poin yang kedua. Tadi penggugat sudah sampaikan pembukaannya mengenai cacat prosedur berkaitan dengan kewenangan yang kemudian itu berakibat kepada cacat wewenang daripada audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh tergugat. Pada persidangan sebelumnya, Majelis, tergugat sudah menyampaikan mengenai dalil kewenangan tergugat sehubungan dengan surat tugas dan juga nota dinas yang menurut tergugat sudah diterbitkan. Ya. Pada persidangan hari ini, penggugat akan menyampaikan fakta persidangan yang sebenarnya tidak disampaikan oleh tergugat pada persidangan sebelumnya. Pada persidangan sebelumnya, tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah menerbitkan surat tugas, lalu perpanjangannya itu tidak dilanjutkan dengan surat tugas perpanjangan, tapi dilanjutkan dengan nota dinas yang sifatnya internal dan tidak diberitahukan kepada penggugat. Itu versinya tergugat, Majelis, pada persidangan sebelumnya. Ketua Majelis menanyakan apakah itu diatur ketentuannya, lalu kemudian tergugat mengatakan itu diatur di Per 35 Per 24, ya. Nah, oleh karena itu maka penggugat akan menyampaikan fakta yang mungkin belum atau tidak disampaikan oleh tergugat, ya. Bahwa di dalam perkara akuo, tergugat menyampaikan bahwa tergugat telah menerbitkan surat tugas sebagai dasar kewenangan melakukan pemeriksaan, ya. Kalau di perkara pajak kita biasa sebut pemeriksaan, tapi kalau di perkara kepabeanan biasanya mereka sebutnya audit, Majelis, ya. Audit itu bahasa Inggris sebenarnya, ya. Bahasa Indonesianya adalah pemeriksaan. Nah, audit ini dilaksanakan berdasarkan ST93. Nah, ST93-nya, Majelis, ya, kami sampaikan dulu kepada Majelis kopinya supaya Majelis mendapatkan gambaran apa yang kami bicarakan, ya. Izin Majelis kami lanjutkan. Ya, silakan. Ya, di tangan Majelis itu ada contoh ST93, Majelis, ya. ST93 itu ditandatangani oleh tergugat tanggal 7 Februari 2024, ya. Dan auditnya atau pemeriksaannya itu dimulai 12 Februari 2024, Majelis, ya. Namun di dalam ST tersebut secara tegas disebutkan bahwa auditnya itu hanya 14 hari, Majelis. Kalau Majelis lihat di bagian bawah, ya, penggugat akan bacakan saja. Jelas disebutkan di sini tugasnya adalah untuk melakukan audit kepabeanan dan atau audit cukai serta melakukan penindakan seperlunya terhadap, ya, penggugat. Waktunya adalah 12 sampai 26 Februari 2024. Ya. Kalau kita lihat kepada rumusan norma pasal 25 Majelis yang juga ada di tangan Majelis, yaitu pasal 25 Per 35 tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penugasan sebagaimana tercantum. Persoalannya Majelis 3 bulannya nggak tercantum di dalam surat tugas, ya, tidak tercantum 3 bulannya. Yang tercantum di situ adalah 12 sampai 26 atau 14 hari, ya. Nah, kalau kemudian tergugat mengatakan bahwa itu 3 bulan, tergugat mengatakan di dalam penjelasan tertulisnya tergugat menggunakan pasal 25. Ya. Tapi di dalam pasal 25 mutatis mutandis 3 bulan itu harus dibunyikan di dalam surat tugas. Persoalannya di dalam surat tugas Majelis itu nggak bunyi 3 bulannya. Ya. Kalau dalam perkara pajak SP2L-nya itu kan disebutkan 6 bulan kalau dulu, ya, sebelum PMK 15 2025. Ya. Atau tidak menyebutkan tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi di dalam pasal 25 jangka waktu itu, ya, harus disembunyikan
Kalau kemudian surat tugasnya tidak 3 bulan, maka ditentukan lain. Ditentukan lainnya di mana? Ya, di dalam surat tugas itu sendiri. Ya. Jadi surat tugas ini tidak memberikan kewenangan kepada tergugat itu untuk melakukan audit 3 bulan. Karena memang nggak dibunyikan. Kenapa harus dibunyikan? Karena itu perintah pasal 25. Pertanyaan berikutnya, lalu kewenangan tergugat bisa dibuktikan di mana? Jadi antara pasal 25 dengan surat tugas itu berlaku keterkaitan, ya. Dalam terminologi hukum disebut dengan junto atau mutatis mutandis, itu berlaku, ya. Persoalannya ini tidak sesuai atau ini kontra, ya. 3 bulannya tidak dibunyikan, tidak dicantumkan. Itu satu hal, majelis. Sehingga pertanyaan kewenangan tergugat masih perlu dipertanyakan lebih lanjut, ya. Itu poin yang pertama, majelis. Poin yang kedua, jika benar quote non, ya, penggugat menggunakan terminologi quote non, anggaplah surat tugas ini dibunyikan 3 bulan. Anggap saja, majelis, ya. Ini dibunyikan 3 bulan oleh tergugat, ya. Maka kalau 3 bulan itu bunyi di dalam surat tugas, jatuh temponya itu seharusnya 3 bulan itu dimulai dari 12 Februari sampai dengan tanggal 11 Mei, ya. 11 Mei 2024, ya. Jadi bukan 12 Mei 2024. Tergugat juga keliru menghitung tanggalnya. Kalau kita menghitung tanggal 3 bulan itu, maka cara menghitungnya adalah bulannya ditambah, kemudian tanggalnya dikurangi 1 hari. Itu cara menghitung 3 bulan. Di mana normanya? Jelas normanya diatur di pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi cara menghitung 3 bulan itu bukan menambah bulan lalu menyamakan tanggal, tapi menambah bulan menggunakan tanggal yang sama dikurangi 1 hari. Sehingga jatuh temponya adalah 11 Mei 2024. Nah, kalau tergugat ingin memperpanjang itu, maka tergugat harusnya memperpanjang itu sebelum atau paling lama 11 Mei 2024, ya. Nah, untuk perpanjangan yang pertama dilakukan tanggal 8 Mei majelis 2024 melalui ND 740. Ini kita asumsikan dulu bahwa ND ini adalah betul surat tugas. Nanti penggugat akan masuk ke materi itu, ya. Penggugat sekarang fokus kepada jangka waktu majelis, ya. Nah, ND 740 ini adalah perpanjangan pertama majelis. Nah, itu dilakukan tanggal 8 Mei. Kalau kita hitung 3 bulan ke depan dari sejak perpanjangan pertama dengan ND 740, maka jatuh temponya dengan menggunakan cara menghitung pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya, dan penjelasannya, maka jatuh temponya adalah 7 Agustus 2024, ya. 7 Agustus 2024. Lalu kemudian tergugat mendalilkan karena auditnya belum selesai, maka diperpanjang kembali yang kedua, ya. Diperpanjang kembali yang kedua untuk 1 bulan, ya. Tentu cara berhitungnya sama, ya. Yang berbeda hanya tanggalnya saja tetap dikurangi 1. Kalau 3 bulan ditambahkan 3 bulan, kalau 1 bulan ya ditambahkan 1 bulan. Jadi jatuh tempo untuk perpanjangan pertama 7 Agustus 2024, ya. Itu majelis bisa lihat di halaman 3 majelis yang kami baru sampaikan tadi. Kalau perpanjangan pertama itu jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2024, ya, maka seharusnya tergugat melakukan perpanjangan yang kedua paling lambat 7 Agustus 2024 atau sebelum 7 Agustus 2024, ya. Dan faktanya tergugat baru menyampaikan atau menerbitkan perpanjangan itu tanggal 12 Agustus 2024 majelis. Jadi sebenarnya sudah lewat 5 hari, ya. Tergugat tidak memperpanjang itu. Kalau tergugat tidak memperpanjang itu, maka ND 1283
dianggap bukan perpanjangan. Kalau ND 1283 bukan perpanjangan, maka tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan surat akuo pada tanggal 21 Agustus 2024. Ya. Jadi kalau tergugat ingin mengatakan bahwa tergugat memperpanjang yang kedua dengan ND 1283, maka selambat-lambatnya tergugat harus menerbitkannya tanggal 7 Agustus 2024, ya. Bukan 12 Agustus 2024. Maka tadi kami sampaikan di halaman 3 majelis terlambat 5 hari, karena paling lambat harusnya 7 Agustus 2024, ya. Dan jatuh temponya seharusnya adalah 6 September 2024, ya. Nah, inilah persoalannya majelis, ya. Jadi tergugat itu tidak ada kewenangannya lagi, ya, karena memang ND 1283 itu telah diterbitkan setelah lewatnya waktu perpanjangan. Oleh karena tergugat menerbitkan perpanjangan telah lewat waktu, maka penerbitan surat akuo tidak didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh tergugat sebagaimana diamanatkan di PR 35 PR 24, ya. Dan oleh karenanya tergugat itu tidak berwenang menerbitkan atau surat akuo diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Pertanyaan berikutnya, kalau surat akuo diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, apakah itu diatur di dalam PMK atau di dalam PR 35 atau di dalam Undang-Undang Kepabeanan? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak diatur, apakah kemudian tergugat berwenang untuk menerbitkan itu? Ya, tentu jawabannya menjadi tetap tidak berwenang. Lalu rumusan norma yang dipakai di mana? Seperti yang tadi penggugat sampaikan majelis, bahwa penyalahgunaan wewenang itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan, PMK maupun PR. Oleh karena itu harus dicari rumusan normanya di mana mengenai penyalahgunaan penyalahgunaan wewenang memang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya di pasal 52, ya, yaitu keputusan harus harus memenuhi, ya, seluruh hal-hal yang diatur mengenai syarat sahnya keputusan, yaitu keputusan itu tidak boleh diterbitkan apabila mengandung cacat wewenang. Dan apabila mengandung cacat wewenang, menurut rumusan norma pasal 66 ayat 1 huruf A, maka keputusan tersebut demi hukum harus dibatalkan, ya. Nah, jadi itu fakta yang penggugat sampaikan kepada majelis. Dan di halaman 3 majelis, kalau majelis lihat ada screenshot di sana, itu adalah fakta yang memang diakui oleh tergugat, ya, di mana tergugat betul menerbitkan ST93 tapi salah cara menghitung harinya. Betul kemudian tergugat memperpanjang audit untuk 3 bulan ke depan dengan ND 740, tapi kemudian juga salah menghitung harinya. Dan yang terakhir, tergugat betul mengakui menerbitkan ND 1283 tapi terlambat menerbitkan perpanjangannya, ya. Sehingga menurut penggugat, tergugat memang demi hukum tidak berwenang menerbitkan surat akuo majelis, ya. Dan pada persidangan hari ini, kembali lagi, sebelum penggugat menyampaikan alat bukti ahli apabila diperlukan majelis, kembali lagi penggugat ingin mengkonfirmasi kepada tergugat apakah fakta persidangan ini memang diakui oleh tergugat, ya, supaya penggugat fokus kepada alat bukti yang lainnya. Demikian sementara majelis. Terima kasih. Ada tanggapan tergugat? Terima kasih yang mulia. Terkait penjelasan-penjelasan dari pemohon tadi, ini akan kami tanggapi secara tertulis, ya mulia. Namun kami minta kepada majelis, apakah ada hal-hal baru lagi dari penggugat? Karena ini yang disampaikan penggugat secara lisan ini tidak ada secara tertulis yang di surat-surat pemohon sebelumnya. Jadi menurut kami agar sidang ini efektif, mungkin seluruhnya saja apa dalil-dalil dari penggugat agar bisa tergugat jawab yang baik secara tertulis.
sehingga tidak berlarut-larut sengketa persidangan ini, Bu. Terima kasih. Ya, memang ini tadi untuk hard copy-nya disampaikan dari ini ya, di sidang ini, tapi soft copy-nya nanti mau di-upload tadi katanya oleh penggugat hari ini ya. Jadi nanti penggugat di-upload ya supaya bisa ditanggapi secara detail ya. Pasti majelis, seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih majelis hakim. Apa yang disampaikan oleh tergugat itu sah-sah saja majelis. Tapi kembali lagi penggugat perlu mengingatkan kepada tergugat pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Hal-hal yang belum disampaikan di dalam gugatan maupun bantahan tetap dapat disampaikan selama persidangan. Kalau tergugat ingin mengatakan bahwa persidangan itu supaya bisa lebih cepat disampaikan sekaligus di depan, tentu ada banyak pertimbangan ya. Salah satu pertimbangannya penggugat harus mencari alat buktinya. Karena mendalilkan sesuatu tanpa alat bukti itu bukan esensi daripada persidangan ya. Karena ini bukan pemeriksaan audit di kantor tergugat majelis. Ini kan sudah masuk ke ranah dalam pemeriksaan ya. Jadi kalau tergugat tadi menganggap bahwa supaya cepatnya persidangan, tentu semangat yang sama juga dimiliki oleh penggugat ya. Tapi ketika penggugat mendalilkan sesuatu, penggugat kan harus kemudian mencari alat buktinya, dan penggugat punya kewenangan ya untuk menyampaikan itu pada setiap persidangan ya, sesuai amanat pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan sekedar menyampaikan informasi saja kepada tergugat bahwa jangka waktu persidangan ini menurut informasi ketua majelis, kalau sudah diperpanjang itu maka menurut deadline yang kami hitung, nanti mungkin bisa dikoreksi oleh ketua majelis, adalah 19 Juni 2025 ya. Jadi para pihak itu punya hak untuk menyampaikan alat bukti sepanjang memang itu bisa dibuktikan ya. Jadi sekali lagi kami atau penggugat perlu menyampaikan kepada tergugat bahwa ini bukan pemeriksaan pajak yang kemudian kewenangannya diatur oleh tergugat ya. Tapi kan persidangan itu memang diatur berdasarkan hukum acara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan semua yang kami sampaikan tertulis majelis kami sudah sampaikan pada share folder seperti yang diperintahkan oleh ketua majelis ya, soft filenya. Pada hari ini kami sampaikan hard copy-nya dulu, nanti setelah sidang kami sampaikan soft filenya. Kenapa penggugat lakukan seperti itu majelis? Karena memang kan menurut penggugat sidangnya adalah onsite ya. Biasanya mekanisme onsite di majelis lain kan memang sidang baru setelah itu nanti diupload ya, kan begitu ya. Kecuali memang ini melalui e-tax court ya, itu didahulukan begitu ya. Tapi tetap penggugat akan sampaikan ya. Nah jadi berkaitan dengan hal-hal yang lain penggugat akan sampaikan majelis, karena kalau memang masih ada. Tapi kalau memang tidak ada ya tentu penggugat akan berhenti sampai di sini majelis. Tapi kalau memang masih ada, penggugat akan mencarinya ya. Kenapa? Karena penggugat kan harus mengumpulkan alat bukti dari mulai 12 Februari 2024 sampai dengan sekarang majelis ya. Jadi memang itu yang kami perlu lakukan supaya dalil kami itu bukan sekedar narasi, tapi memang harus dibuktikan minimal dengan 2 alat bukti ya, 1 surat atau dokumen, 2 kemudian keterangan ahli atau keterangan saksi. Demikian majelis. Ya, untuk terkait dengan masalah kewenangan sudah cukup penggugat penjelasan Anda? Sementara itu majelis. Ya, baik. Jadi gini ya, terkait dengan supaya lancarnya persidangan ya, untuk kedepannya nanti untuk surat penjelasan tertulis ya, majelis minta disampaikannya sebelum persidangan ya, supaya ketika seperti ini menyampaikan di persidangan ini dapat menyimak di poin mana seperti tadi tanggal halaman sekian itu, majelis langsung bisa lihat ya, karena ini sidangnya difasilitasi secara hybrid, harapannya juga tidak hanya majelis tapi pihak lawan juga dapat menyimak ya. Saya tadi halaman 4 gitu ya, ya tapi kedepannya kan seperti itu ya. Untuk yang hari ini nanti silahkan hari ini juga diupload ya. Kenapa? Karena untuk sidang berikutnya ini majelis
berikan kesempatan kepada tergugat 1 minggu, ya, 1 minggu, karena ini kan ya harus disesuaikan dengan jadwal persidangan yang lain ya, jangan sampai nanti persidangannya melebihi jam ya terlalu sore atau jam kerja dan lain sebagainya, karena ada sidang-sidang yang lain ya. Semata-mata untuk efektivitas persidangan ya. Ada yang mau disampaikan? Mohon izin yang mulia, kami meminta perpanjangan waktu yang mulia pada intinya yang mulia tidak 1 minggu, karena kami melihat ini setiap persidangan itu penggugat selalu menambahkan isu-isu baru yang mulia. Jadi tidak pernah tuntas yang mulia. Kalau yang mulia masih ingat, sebelumnya ada 3 hal yang dibawa oleh penggugat, cuma 3 hal yang mulia, yaitu perpanjangan, DTS tanpa KKA, bahan tanpa KKA. Kemudian ditambahkan lagi yang mulia dengan dalil, dengan alih-alih bahwa sebelum masuk ke situ, masuklah ke pintu gerbang awal, misalnya terkait pengiriman, yang dimana pengiriman itu sudah kita sepakati dan sudah kita sampaikan berkali-kali yang mulia bahwa kita mengirim 2 kali via email dan via pos, dan itu saja berputar di situ yang mulia ya. Kemudian ditambahkan lagi yang mulia isu yang baru yang mulia terkait pembahasan akhir keempat yang baru saja kami terima. Jadi isu ini selalu berkembang yang mulia, tidak pernah tuntas, seharusnya tuntas dulu. Menurut tergugat seperti itu yang mulia. Jadi mohon izin yang mulia, dengan isu yang sangat banyak ini kami mohon perpanjangan waktu menjadi 2 minggu ya, jika ada diperkenankan. Terima kasih. Baik, diperkenankan ya, tanggal 7 ya, 7 Mei ya. Nah itu aja ya. Terima kasih mulia. Nggak usah panjang-panjang ya, kalau misalnya untuk pertanyaan 7 minggu disepakati ya sudah ya, biar sama-sama enak lah ya. Itu ya. Makanya biasanya kan majelis juga konfirmasi, kemarin tergugat penggugat dikonfirmasi 1 minggu siap nggak? Siap ya sudah, kalau siap. Kalau ini siapnya 2 minggu ya sudah kan gitu ya. Tapi perlu catat ya para pihak ya, tadi seperti disampaikan juga sudah dipahami juga oleh penggugat bahwa sesuai hukum acara adalah batas waktu ya, jatuh tempo persidangan pemeriksaannya ya sampai dengan 19 Juni 2025 ya. Tentu saja para pihak silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah, tentu saja kalau sudah jatuh tempo ya mau nggak mau, suka nggak suka ya. Seperti orang ujian tuh selesai nggak selesai dikumpulkan ya kan gitu ya. Itu intinya itu ya. Baik ya. Jadi untuk agenda sidang berikutnya, majelis berikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi penjelasan tertulis yang disampaikan oleh penggugat pada sidang hari ini, dengan catatan penggugat pada hari ini juga majelis perintahkan untuk mengupload ya, supaya ada kesempatan penggugat selama tadi ya 2 minggu untuk memberikan tanggapannya. Demikian ya. Baik, majelis tunda sidang 7 Mei 2025, sidang ditutup. Dengan beratnya sidang pemeriksaan terhadap PT Sinfingua Engine ya, majelis 17A pada hari ini telah menyelesaikan sidang pemeriksaan secara hybrid. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Para pihak silakan dipersilakan untuk tinggalkan ruangan, karena ini nanti akan dilanjutkan dengan sidang online ya, masih tetap di ruang sidang.